Kajiannya di sini pertama, orang itu tidak akan mendapatkan surga kecuali menginfakkan, mensedekahkan apa yang dia senangi dari harta-hartanya. Jadi harus senang bersedekah. Sampai pada barang-barang yang disukai. Yang disukai disedekahkan. Yang disukai, kalau suka pada suatu hartanya, artinya sedekah di sini tidak harus banyak. Dari sedikit, sedang sampai yang banyak sedekahkan. Yang disenangi. Kalau yang sangat disenangi, ya jangan dulu. Yang disenangi itu artinya uang, mobil, bangunan, itu kan disenangi, ya disedekahkan, atau bahasanya diinfakkan. Karena apa yang diinfakkan Allah itu mengetahui dan balasannya surga. Yang kedua, pantas kita kaji, Yahudi itu mendakwah atau menyangka Nabi Muhammad, kenapa kamu Muhammad makan unta, padahal kamu mengikuti agamanya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kata Yahudi, Nabi Ibrahim itu Muhammad mengharamkan dagingnya unta dan susunya unta. Maka turunlah ayat, itu bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi. Israil di sini tafsirannya Nabi Yakub. Yang mengharamkan unta itu Nabi Yakub setelah Nabi Ibrahim masanya. Karena Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Israil di sini ya dari Nabi Yakub. Kalau Ismail Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail. Artinya langsung dibenarkan oleh Allah. Kalau ada orang Yahudi salah dulu ketika berdebat dengan Nabi Muhammad, yang membenarkan itu Allah Subhanahu wa taala secara kontan langsung. Ini yang benar ayatnya seperti ini. Jadi kalau baca ayat itu harus benar, harus lengkap. Ada mantan pendeta itu baca ayat membahas Nabi Ibrahim, membahas Nabi Muhammad, Qutlan Nabiyyin itu gak tahu, gak bisa meneruskan itu pendeta, mantan pendeta yang ke mantan pendeta yang ke Amerika Serikat itu salah baca ayat, gak bisa meneruskan. Secara penjelasan itu yang mengharamkan dagingnya unta itu Nabi Yakub, masanya setelah Nabi Ibrahim
Dan kenapa mengharamkan? Karena setelah makan unta, Nabi Yakub itu sakit pahanya, maka nadar. Saya nadar kalau diberi kesembuhan oleh Allah, saya tidak akan makan daging unta. Begitu. Nadar wajib hukumnya. Kejadiannya itu kalau Nabi Ibrahim sebelum diturunkan Taurat. Sedangkan Taurat diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Ternyata sama Al-Quran itu kalau berdebat, masa-masa setelah dan sesudah itu menjadi pukulan telak bagi non-muslim. Karena non-muslim itu gak bisa membedakan sebelum dan setelah. Pantesan kan gak baca asbabun nuzul Al-Quran. Sedangkan orang Islam itu tahu kapan ini masanya. Bahkan secara keislaman, peradaban Islam itu sebelum saya membahas Mekah, memang menarik perhatian dari dulu, dari perpindahan raja-raja yang namanya peradaban Islam di Makkah dan Madinah itu menarik perhatian sampai sekarang. Makanya kita bahas sebentar lagi. Siapapun di masa apapun yang namanya Makkatul Mukarram dan Madinatul Munawwarah itu menarik perhatian orang Islam. Kembali ke pembahasan tadi, coba baca di Taurat, gak ada yang mengharamkan, gak ada yang mengharamkan unta. Tidak menemukan ayat atau keterangan yang mengharamkan unta di Taurat di masanya Nabi Yakub. Diancam oleh Allah, barang siapa yang berandai-andai bohong kepada Allah, padahal di kitab Taurat gak ada, berandai-andai saja diancam, andai-andai berbohong, berandai-andai, apalagi bohong sungguhan, tidak sesuai dengan kitab Taurat, karena Taurat sudah diturunkan oleh Allah. Berandai-andai mengharamkan daging unta, berandai-andai itu menurut pikirannya Yahudi di masanya Nabi Ibrahim, padahal di masanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu setelah Nabi Ibrahim. Itulah pendusta dan itu orang yang melewati batas. Lalu menegaskan Nabi Muhammad SAW, Maha benar Allah, ikutlah agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lebih dari filosofis Aristoteles, Plato, karena Nabi Ibrahim itu sebelum Aristoteles atau Plato itu sendiri, karena sebelum kejayaan Yunani itu Mesir kuno, dan sebelum Mesir ini kejayaan Islam itu dimulai dari Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu. Makanya Nabi Ibrahim disebut kakeknya Nabi Muhammad, karena berjasa. Kita itu ikut filsafatnya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, itu luar biasa sudah. Kita tidak akan bingung mencari Tuhan. Maka disebut, ikutlah
Agamanya Nabi Ibrahim yang mengatakan Tuhan pencipta alam ini Allah Subhanahu wa taala. Di juz 8 itu dijelaskan, saya Muhammad ikut agama itu, Hanifah, dan penuh ikut agama itu ilal Islam sampai pasrah sampai masuk agama Islam, ikut agamanya Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang syirik, artinya benar. Ketika mencari Tuhan, Nabi Ibrahim itu gak salah, benar. Kalau filosof yang mencari Tuhan dengan Big Bang-nya itu kan akhir dari pencariannya syirik, langsung ke Tuhan. Berarti lebih hebat Nabi Ibrahim karena di cover oleh Al-Quran. Gak ada Plato, Aristoteles di Al-Quran, itu gak ada. Karena peradaban itu, kenapa Islam bisa maju, ya menerjemah buku-buku Yunani, filsafatnya Yunani. Dan kenapa Barat sekarang maju, karena menerjemah waktu kejayaan Islam, buku-buku kejayaan Islam. Artinya bisa jaya kita itu harus baca buku yang banyak, harus istiqomah baca buku, baca pemikiran, dari itu akan berjaya. Sehingga ketika umat Islam jaya, diambil semuanya kitab itu dan ditenggelamkan di lautan, sampai lautan itu menjadi hitam karena banyaknya karya-karya orang Islam. Pada saat itu ditenggelamkan, dan ini ada hubungannya dengan kejayaan Al-Ayyubi Baitul Maqdis. Nanti kita lanjutkan setelah. Dan turun lagi ayat ketika kaum musyrik yang tadi Yahudi, sekarang orang musyrik bilang kiblatku lebih dulu dari kiblat kalian. Maka ditegaskan bangunan yang dibangun untuk peribadatan itu ada di Makkatul Mukarramah, yaitu Ka'bah pertama kali yang dibangun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Dan pembangunan Ka'bah itu memecahkan banyak-banyak patung. Tabukka a'naqal jababiro, memecahkan banyak-banyak kumeti, raksasa apa saja waktu dibangunnya Ka'bah dipecahkan atau dihancurkan. Yang membangun Ka'bah itu malaikat. Hal-hal yang ada di sana dipecahkan sama malaikat, kemudian dibangunlah Ka'bah, Baitullah yang ada di Mekkah. Setelah itu barulah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Karena dua masjid ini, pertama orang sholat itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Baru saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kulillahil masyriq wal maghrib yahdi al-ayah yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Karena Nabi Muhammad itu menginginkan ke Ka'bah sebenarnya. Maka dari
Baitul Maqdis, kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Jaraknya Baitul Maqdis ke Ka'bah, jaraknya pembangunannya malaikat ketika pertama kali membangun Baitullah di Makkah itu dengan Baitul Maqdis di Palestina berjarak 40 tahun. Dan Baitullah itu pertama kalinya Baitullah yang nampak di permukaan ketika diciptakannya 7 langit dan 7 bumi. Artinya yang nampak cuman Baitullah. Nampaknya awal-awal ketika diciptakan 7 langit dan bumi, Baitullah itu nampak seperti busa-busa yang putih. Maka sekitar Baitullah itu diberkahin dan sebagai petunjuk kepada orang semua, pada orang-orang di seluruh dunia. Karena Baitullah itu kiblat, Ka'bah itu kiblat. Kita setiap saat 5 kali atau lebih setiap hari ini sholat menghadap kiblat. Maka kalau ingin mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, pergilah ke Makkatul Mukarramah, melihat secara langsung Ka'bah di sana. Itulah kelebihannya orang haji, bisa sampai di sana. Dan juga ada tanda-tanda bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Ini bangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah itu dibangun, direnovasi. Lagi-lagi dipecahkan patung-patung yang ada di sana sama Nabi Ibrahim. Sampai sekarang bekas kaki Nabi Ibrahim ini ada di sana, dan sama Musa Samiri bekas kaki Nabi Ibrahim ini diambil tanahnya, dibuat sapinya bisa berbunyi. Kan tanda-tanda dari Allah, ada kelebihannya sampai sekarang. Dan itu sebenarnya dipegang sama Nabi Ibrahim, dan di sana itu dilipat gandakan kebaikan 100.000 sholat di sana, pahalanya 100.000. Di samping mendapatkan hidayah, pahalanya dilipat gandakan. Maka dari itu Allah mewajibkan kepada manusia semuanya untuk haji ke Baitullah bagi orang yang mampu biayanya, bekal, dan juga bisa beli tiket pesawat. Ini tafsiran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lainnya. Artinya madzhabul arba'ah lewat ijma menjustifikasi, atau kalau di masa madhab itu masih ada ijma dengan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti, sepakat. Dan hadis bunal Islam dengan 5 perkara itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu, maka mewajibkan haji lewat ijma, justifikasi. Artinya haji itu harus ke Baitullah.
Pertama Al-Quran, hadisnya jelas, bunyal Islam. Terus justifikasi ulama antar madhab. Setelah madhab 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi membaca itu, maka wajiblah haji ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekkah. Hajinya di Mekkah, bukan ke Indramayu. Seperti perkataan Panji Gumilang, masa haji ke Indramayu. Gak ada di sini suci, gak menyebut suci di sini. Penjelasan Al-Quran itu sangat lugas, tidak menyebut suci-suci di sini. Mubarakah, translate ke Indonesia, mubarakah masa suci. Disayangkan kalau ada pengikutnya lagi, mantan pendeta Ibrahim itu, pengikutnya Panji Gumilang. Pertama ya pantas di demo lah, kalau membuat kerusuhan di agama Islam pantas di demo. Mungkin kesimpulannya ya sedekah, apa yang disukain sedekahkan, jangan nunggu kaya raya. Pokoknya seneng sedekahkan sebagian atau semuanya. Seneng pada mobil, mobilnya sedekahkan, uang sedekahkan. Pokoknya sedekah lah. Dan yang kedua kesimpulannya, Yahudi kalau berani berdebat dengan orang Islam, perdebatannya akan hangat dan pasti kalah Yahudi itu. Karena dari dulu, dari sononya, dulu itu Yahudi bilang, langsung dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung dapat wahyu dari Allah. Dan yang ketiga, musyrikin sekalian. Kalau musyrik, orang yang tidak beragama Islam, berdebat dengan orang Islam, harus dipatahkan argumennya. Berdebat soal haji ke Baitullah harus dipatahkan. Atas landasan apa haji ke selain Baitullah? Sedangkan Madzhabul Arba'ah tetap mewajibkan haji ke Baitullah dengan ijma' justifikasi. Qurannya jelas, hadisnya jelas, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dan harapan kita ketika menunaikan haji itu mendapatkan hidayah dari Allah ketika sampai ke sana, dan juga banyak hikmah yang akan kita dapatkan, memenuhi panggilannya Allah, yaitu datang sungguhan, karena sudah punya bekal dan juga tiket pesawat, dan akan keimanan kita akan semakin tinggi, dan hati ini akan semakin tenang ketika sudah haji dari Baitullah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.